Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mempelajari teks laporan hasil observasi, kita akan mengetahui apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sebelum kita tahu pengertian dari teks laporan hasil observasi, simak ilustrasi berikut. Ya, di sana ada seorang anak kecil yang sedang melakukan sebuah pengamatan terhadap suatu objek. Kalau dilihat, objek tersebut adalah sebuah tanaman, ya, yaitu tanaman jahe. Setelah melakukan sebuah pengamatan terhadap suatu objek, ya, kemudian Risa membuat laporan mengenai tanaman jahe dari hasil pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Silakan perhatikan. Nah, di sana ada sebuah teks yang berisi hasil pengamatan dari apa yang telah dilakukannya terhadap suatu benda atau objek. Jadi, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi atau yang disebut dengan LHO merupakan teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari sebuah pengamatan. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, yang perlu kalian garis bawahi adalah bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum, ya, atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi ini dibuat setelah melakukan sebuah pengamatan suatu objek, baik itu tanaman, hewan, bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Setiap teks itu memiliki ciri-ciri umum, ya, tidak terkecuali dengan teks laporan hasil observasi. Lalu apa saja ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Setidaknya ada 5 ciri umum yang dimiliki oleh teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama bersifat objektif. Yang kedua, bersifat umum. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, objek yang dibicarakan tunggal. Dan yang terakhir atau yang kelima, ditulis berdasarkan fakta. Baik, kita akan membahas satu persatu ciri-ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Apa itu artinya? Bersifat menurut fakta yang ada, melihat sesuatu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan pendapat diri sendiri atau subjektif. Jadi, teks LHO atau laporan hasil observasi itu dibuat setelah kita melaksanakan sebuah pengamatan terhadap sebuah objek. Ya, sebuah objek kita teliti, kita amati, kemudian kita tuliskan. Dan tulisan tersebut harus berdasarkan fakta yang ada. Teks laporan hasil observasi merupakan teks non-imajinatif. Ya, jadi teks ini dibuat bukan berdasarkan khayalan atau pendapat penulisnya. Jadi, ciri-ciri yang pertama yaitu teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Kemudian, ciri yang kedua, bersifat umum atau biasanya bersifat universal. Teks laporan hasil observasi memuat informasi yang disajikan untuk publik dan bukan hanya untuk suatu golongan tertentu saja. Jelas bahwa teks laporan ini hendaknya ditujukan untuk publik, ya, bukan hanya untuk suatu golongan saja.
Lalu bagaimana eh, tujuan teks LHO ini? Nah, tujuan teks LHO ini ditulis untuk anak-anak bisa, untuk usia remaja bisa, bahkan untuk usia dewasa. Jadi bersifat umum, tidak untuk satu golongan tertentu saja, tidak terpaku pada suatu organisasi atau apapun itu. Jadi teks ini harus bersifat umum, isinya bisa diterima oleh publik, oleh semua orang, ya. Jadi itu bersifat umum. Kemudian ciri yang ketiga, bersifat informatif. Tentu teks laporan hasil observasi merupakan teks yang di dalamnya memuat atau menerangkan informasi mengenai objek yang dilaporkan. Misalnya begini, teman kalian membuat sebuah teks laporan hasil observasi mengenai sebuah tanaman, ya. Tanaman misalnya jahe merah, ya. Sebelumnya kalian belum mengetahui apa sih tumbuhan atau tanaman jahe merah itu, kegunaannya untuk apa sih, manfaatnya untuk apa sih, lalu bagaimana pengembangbiakan dari tanaman jahe merah tersebut. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian mendapatkan informasi baru yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Nah, di sana berarti teks tersebut bersifat informatif, memberikan sebuah informasi kepada pembacanya. Nah, inilah ciri-ciri yang ketiga dari teks laporan hasil observasi. Ciri yang keempat yaitu objek yang dibicarakan tunggal atau satu. Objek merupakan sesuatu, benda yang kita amati. Jadi, dalam teks LHO ini, objek atau benda yang kita amati merupakan objek tunggal atau satu saja. Jadi, tidak boleh. Misalnya kalian membuat sebuah laporan hasil observasi yaitu pengamatan terhadap tumbuhan rambutan. Ketika kalian melakukan sebuah pengamatan, kemudian kalian menemukan tumbuhan anggrek yang menempel pada tumbuhan rambutan tersebut. Kemudian kalian membuat teks laporan hasil observasi dengan menjelaskan tanaman rambutan dan tanaman anggrek yang kalian amati. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dalam teks laporan hasil observasi, objek yang dibicarakannya tunggal. Jika kalian membahas tentang suatu tanaman, maka tanaman tersebut yang kalian laporkan atau yang kalian buat menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Jadi tidak boleh kalian membuat teks laporan hasil observasi dengan objek yang lebih dari satu atau banyak. Nah, ciri-ciri yang kelima yaitu ditulis berdasarkan fakta, ya. Tentu saja fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Dalam istilah keilmuan, fakta adalah suatu hasil pengamatan yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh siapapun. Jadi, teks LHO ini ditulis berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sekali lagi, teks laporan hasil observasi bukanlah teks imajinatif, ya, yang ditulis berdasarkan pandangan atau khayalan si penulisnya, tetapi teks ini harus fakta, harus sesuai dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, ya. Inilah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, ya. Hari ini ada beberapa materi yaitu mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi dan yang kedua mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Baik, saya kira kalian sudah paham. Silahkan diperhatikan lagi. Tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.